الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa qatiluhum haitsu taqtuluhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qitl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi in qataluukum faqatiluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin." Surah Al-Baqarah ayat 193 ayat 190 sampai 193. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kalian, yaitu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama ini hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari permusuhan kalian, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat lain yang mengajarkan cara-cara berperang. Perintah ini perintah untuk berperang dan penjelasan dan hukum-hukumnya. Di dalam surah Muhammad ayat 4 sampai 7. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikian apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mempunyai nyali, gemetar dan menggigil ketika tatkala mendengar perintah untuk berperang. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Surah Muhammad ayat 20. Maka apabila diturunkan suatu ayat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Keharusan berperang dan perintah untuk terjun dalam kancah perang serta perintah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapinya sejalan dengan tuntutan keadaan. Andai kata di sana seorang komandan pasukan yang terlihat kondisi kritis, tentu dia akan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.